Shalom. Selamat siang, Tuhan berkati. Tuhan luar biasa. Sebabnya kita ada sampai pada saat siang hari yang kita ini. Mungkin tadi pagi kita bangun dari rumah, kita datang ke tempat ini, kita belum mengucap syukur sama Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan punya banyak rencana yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang itu berharap dan bersandar pada Tuhan. Itulah sebabnya saat siang hari yang indah ini Tuhan berikan kita satu kesempatan lewat waktu yang ada di tempat ini kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Satu hal yang kita bisa lihat dan kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau hari ini saudara bisa bangun kembali dan punya napas hidup lagi, itu satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saudara Bapak Ibu dengan saya. Itulah sebabnya kita harus terus mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa. Hari ini kita akan masuk di dalam masa Paskah, masa di mana Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya Dia memberikan satu pengampunan, kelepasan dan pemulihan bagi orang-orang berdosa. Dan saudara dan saya kita juga masuk dalam bilangan ini. Itu sebabnya kita jangan pernah bosan-bosan untuk mengucap syukur sama Tuhan. Ada amin? Amin. Tuhan luar biasa. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan menjadi pesan Tuhan bagi saudara Bapak Ibu yang ada di tempat ini, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berpegang sama Tuhan. Menjelang hari-hari ini kita tetap terus menaruh hidup dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita lihat bersama-sama, saya akan buka dan saya akan baca untuk saudara Bapak Ibu dengan saya yang ada di tempat ini. Pasal yang ke-8 ayat 10 mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hari ini kita menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk kita melihat kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memelihara kita dan membuat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat hal yang ajaib dalam hidup kita. Lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Tuhan memilih kita, memilih Bapak Ibu saudara dan saya. Mungkin tadi pagi kita bangun, kita punya banyak persoalan, kita punya banyak masalah, kita ada sakit penyakit, ada kelemahan tubuh. Tapi hari ini firman Tuhan datang bahwa Tuhan mengatakan Tuhan memilih kita, Tuhan melawat kita, Tuhan membuat kita mengalami kelepasan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya janji-janji yang dimiliki oleh bangsa Israel itu juga Tuhan berikan bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Yesus Kristus yang telah mati di sana, hari ini mati juga menebus Bapak Ibu saudara dan saya. Sebabnya jangan kita bosan-bosan untuk terus memberikan hidup kita kepada Tuhan, terus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, terus mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan semuanya berhasil dan kita memperoleh banyak kemuliaan dalam hidup kita. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan saja yang dipuji. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya ketika firman Tuhan ini datang kepada Bapak Ibu saudara dan saya di tempat ini, kita harus tetap membuka diri kita untuk menerima lawatan Tuhan. Kita harus tetap menyiapkan diri kita untuk melihat hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Jangan kita bosan-bosan untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ketika kita hidup jauh dari Tuhan, kita akan mengalami kesengsaraan. Ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang membuat kita lemah. Ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang membuat kita tidak mampu lagi mengatur hidup kita menjadi baik. Tetapi ketika kita hidup benar-benar hidup bersandar kepada Tuhan, kita akan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah datang daripada Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa datang untuk jualan di tempat ini, masih sehat, masih kuat, Bapak Ibu harus tahu bahwa semua itu terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya harus terus menaruh pengharapan hidup kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Sebab hari
hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini banyak orang melupakan Tuhan. Mereka melakukan aktivitas mereka dan mereka tidak menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka jauh daripada Tuhan. Ketika ada persoalan, ada masalah, mereka tidak lagi bisa melihat bahwa ada hari baru, yang ada harapan-harapan yang baik di depan. Tetapi mereka ambil keputusan-keputusan yang salah, lari kepada orang-orang pintar, lari kepada dukun, lari kepada obat-obatan, buat hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Tuhan murka, Tuhan marah. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya Ransiki ini dilawat oleh Tuhan. Amin. Sehingga senantiasa Tuhan kirim kami ke sini supaya Bapak Ibu menjelang hari Paskah ini kita benar-benar menjadi umat yang menerima hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Kita benar-benar menjadi umat yang menerima janji-janji yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu jangan bosan-bosan bahwa Tuhan selalu akan melihat dan menjaga, memelihara Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Sehingga semua yang mencari jualan di sini, banyak orang akan datang untuk membelinya dan melihat bahwa ada karya Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kami bawa pada saat siang hari yang indah ini, supaya Bapak Ibu tetap berpegang dan bergantung kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.